Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa, saya berharap semoga kita semua hari ini bisa punya waktu, bisa punya hati, mencurahkan segala pikiran, perasaan kita dalam doa-doa kita. Doa meskipun tidak bertele-tele, tetapi doa juga jangan terburu-buru. Kayak orang dikejar maling, kayak orang ngambil gaji, maunya buru-buru, maunya cepet-cepet. Saudara-saudara, semoga dengan video kali ini Anda semua terbantu untuk menikmati proses-proses doa. Saya mau menyapa dulu nih para pelanggan-pelanggan baru. Ada Ibu Lucia Evi Wijaya, ada Christian Sigarlaki Masin Nambau, ada Yosefin Ratnawati, ada Marina Natawijaya, ada Theodora Trisnawati, ada Cilihwa, ada Lensiria Kristindo Tour and Travel. Terima kasih sudah bergabung dalam pelanggan video Bible Learning, karena dana-dana dari Anda itu kalau dari YouTube ya, saya nggak masang tarif sama sekali. Itu katanya kalau di YouTube kalau mau langganan itu berbayar 19.900. Silakan. Dana-dana itulah yang akan saya gunakan, yang sudah saya gunakan untuk karya-karya pastoral saya. Terima kasih untuk dukungan Anda semua. Saudara-saudaraku, setelah beberapa hari ke belakang kita diajak oleh Injil Matius bab 5 sampai Matius bab 7. Itu tentang khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus betul-betul mengajarkan, menafsirkan, mengajak ribuan orang pendengarnya waktu itu untuk melihat kembali sebuah ajaran yang sudah ribuan tahun mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Sebuah ajaran disebut dengan Taurat, bagaimana nenek moyang mereka memperoleh hukum-hukum Allah di padang gurun, lebih tepatnya di Gunung Sinai melalui Musa. Ada 10 perintah Allah, ada peraturan-peraturan, cara hidup orang-orang yang disebut sebagai pilihan Allah ini harus berbeda dari cara hidup bangsa-bangsa lain. Melalui Taurat inilah orang-orang Israel diajak untuk hidup kudus. Kudus itu artinya terpisah, saudara-saudara. Terpisah dari bangsa-bangsa lain, cara hidupnya tidak boleh sama. Mereka harus lebih unggul, mereka harus lebih baik, mereka harus betul-betul menunjukkan Allah mereka punya kuasa yang sungguh besar. Nah, saudara-saudara, sayang seribu sayang, setelah ribuan tahun orang-orang Israel ini menerima Taurat sebagai warisan rohani, sebagai hukum yang menata hidup mereka bersama. Justru saudara-saudara, sejak Taurat diberikan sampai di zaman Yesus saja, kita sudah tahu berapa kali mereka melanggar peraturan Taurat. Berapa kali mereka melupakan Taurat. Berapa kali mereka dengan sadar ataupun tidak sadar melanggar apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Sampai-sampai waktu itu ada seorang raja melihat bait Allah sudah nggak keurus, dipugar, dan mereka menemukan gulungan kitab Taurat. Artinya sekian ratus tahun Taurat sudah ditinggalkan oleh umat pilihan Allah ini. Itu fakta yang bisa kita dapat dari Perjanjian Lama. Ketika raja itu membaca Taurat, seluruh bangsa mendengar, menangis dan meratap, dan mereka menemukan kekuatan mereka kembali. Kemudian setelah mereka di tahun 587 mereka melaksanakan Taurat, itu hanya di tampak luaran saja. Persembahan-persembahan megah meriah di bait Allah, seolah-olah Allah bisa dikelabui dengan kebulan asap yang membumbung ke langit, tetapi tingkah laku mereka tetap korupsi, tetap hancur dengan perzinahan, tetap melakukan tindakan-tindakan amoral. Untuk itulah mereka dihukum. Tetapi Taurat yang sama ternyata memunculkan semangat baru dalam diri orang-orang di pembuangan, sehingga mereka punya harapan baru. Saudara-saudara, sebetulnya Taurat sendiri adalah hukum Allah, dan tidak ada yang terbatalkan dalam hukum Allah ini sampai Tuhan Yesus menyempurnakannya
dalam karyanya, pelayanannya, pengajarannya, wafat dan kebangkitannya dari orang mati. Dari situ saudara-saudara, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya dalam bentuk Taurat, hukum-hukum kekudusan, hukum-hukum kesucian ini disempurnakan dalam diri Yesus. Nah, dalam Khotbah di Bukit, Matius bab 5 sampai Matius bab 7, kalau Anda sering baca Injil dalam misa harian, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini, kita sering kali mendengar bagaimana Tuhan Yesus meluruskan, Tuhan Yesus mengajarkan kembali, menafsirkan kembali untuk mengajak umat Israel ini melihat intisari hukumnya. Bukan melihat dari hukumnya saja, panjang lebar, kompleksitasnya, aturan-aturan itu. Yang sering kali saudara-saudara, ini yang menarik. Di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, selalu muncul tafsiran terhadap Taurat. Jadi bukan cuma Tauratnya saja yang diajarkan oleh Musa, karena selain ada Taurat tertulis, ada juga Taurat tidak tertulis. Sama-sama dua-duanya diterima oleh Musa di Gunung Sinai, sama. Nah, terhadap Taurat tertulis saja yang sudah jelas hitam di atas putih, itu tidak semua bisa dimengerti. Apalagi Taurat yang tidak tertulis, yang berlangsung secara lisan, dipahami, diajarkan oleh Musa juga. Lama-lama Taurat tidak tertulis ini juga lama-lama ditulis juga. Nah, terhadap dua jenis Taurat ini, dua-duanya butuh penafsiran. Maka dalam budaya Yahudi, agama Yahudi, ada tafsiran terhadap Taurat. Tafsirannya itu sendiri juga masih diperdebatkan oleh para rabi-rabi, guru-guru, pengajar-pengajar mereka. Tafsiran atas tafsiran. Dan itu yang berkembang. Lama-lama saudara-saudara, memang hukum itu perlu ditafsirkan. Kalau enggak nanti semena-mena. Kalau enggak tadi nanti tidak kontekstual. Tidak bisa digabungkan dengan konteks perkembangan zaman. Tetapi semakin zaman berkembang, tafsiran hukum ini makin kemana-mana. Semakin orang buta, semakin orang tidak melihat mana peraturan yang sesungguhnya, mana yang menjadi jiwa dari Taurat itu sendiri. Di balik aturan-aturan, di balik hukum-hukum itu yang harus dihafal sedemikian rupa, harus diajarkan, harus dilakukan, harus diikuti. Apa yang menjadi roh dari hukum itu? Itulah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Maka Tuhan Yesus selalu mengajarkan tafsiran-tafsiran Tauratnya dengan jangan kamu seperti orang-orang munafik dalam hal berpuasa, dalam hal berdoa, dalam hal beramal kasih. Itu orang-orang munafik punya motivasi yang berbeda daripada ajaran Tauratnya. Tauratnya mengajarkan tentang kasih, tentang kebaikan, tentang saling berbagi. Tetapi orang-orang munafik ini bisa memanipulasi hukum itu untuk keuntungan kepentingan dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah, bukan atas nama Allah, bukan demi kemuliaan Allah, tetapi demi kemuliaannya sendiri. Untuk dipuji orang, untuk supaya dapat jabatan, untuk bisa dapat penghasilan yang lebih, untuk bisa dipandang oleh masyarakatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang munafik dalam berpuasa saja mereka mencoba untuk memperlihatkan diri mereka sedang berpuasa sehingga orang-orang bisa memakluminya. Bukan yang seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang munafik ketika berbagi, wah mereka mencanangkannya di mana-mana. Aku sudah membantu ini, aku sudah membantu itu. Jumlahnya sekian, barang-barangnya sekian. Itu orang-orang munafik. Kemudian juga dalam hal berdoa, orang-orang munafik sebetulnya tidak sedang berdoa kepada Tuhan. Mereka sedang memamerkan diri mereka sebagai orang-orang saleh dalam tanda kutip. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan. Supaya apa? Supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Mereka berdoa dengan rumusan yang panjang. Supaya orang yang mendengar, orang yang melihat, wah mereka itu sangat rohani ya. Mereka sangat suci ya. Mereka sangat saleh ya. Dalam khotbah di bukit,
itu yang mau dibersihkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita, para muridnya ini, menjauhkan diri dari sikap munaroh. Munaroh itu temannya munafik. Munafik yang sangat amat keterlaluan. Sudah levelnya udah tingkat tinggi. Karena secara tidak sadar dan dilakukan juga secara sadar. Banyak orang menjadi munafik karena terpaksa. Banyak orang menjadi munafik karena tidak sadar, karena pembawaannya. Tapi sifat munafik yang juga disinggung oleh Tuhan Yesus adalah sikap munafik yang dia sadar. Ketika dia melakukan itu, dia melakukannya dengan sadar. Maka itulah yang mau dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam Injil Matius bab 6 ayat 7-15, setelah Tuhan Yesus mengajarkan hal berbelas kasih, hal berpuasa, kali ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu tentang intisari hidup manusia, yaitu hal berdoa. Saya coba ingatkan kepada Anda, saudara-saudara, siapa yang hari ini belum berdoa sama sekali? Karena lupa Romo, karena tadi cepet-cepet Romo, karena tadi tuh ya banyak urusan Romo, sehingga lupa berdoa. Udah berdoa kok Romo, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan tolong saya Tuhan, semoga saya bisa selamat sampai tempat pekerjaan Tuhan, amin. Ya itu berdoa sih, tetapi bukan itu saudara-saudara. Doa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak sekedar meminta, tidak sekedar memohon pada Tuhan, tidak sekedar melulu untuk urusan-urusan kita sebagai manusia si pendoa ini. Maka Tuhan Yesus berkata begini, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Seringkali doa yang bertele-tele yang dilarang oleh Tuhan Yesus membuat para pengikutnya doanya cepat-cepat, doanya asal-asalan. Kan jangan bertele-tele Romo. Bukan itu. Bukan soal panjang atau pendeknya waktu, saudara-saudara. Jangan terjebak di situ. Saya mohon dengan sangat, jangan terjebak pada durasi, panjang atau pendek, tetapi pada intimasi, kualitas doa. Kalau Anda makan makanan yang berkualitas, Anda pasti tidak akan makan cuma sedikit, bukan? Wah, kalau bisa sampai kenyang karena ini enak banget Romo. Ini beda dari yang lain Romo. Betul? Ketika Anda misalnya dapat batu yang harus Anda bawa gotong-gotong sampai ke atas gunung. Karena batu, ya Anda paling bawanya yang kecil-kecil aja. Tapi coba kalau dikasih emas, berlian dan permata, kalau bisa yang paling gede Romo. Karena di situ orang tidak melihat materialnya, durasinya, kuantitasnya, tapi melihat kualitasnya. Tolong perhatikan kualitas doa kita. Doa yang panjang-panjang tapi kalau tidak berkualitas juga sami mawon. Doa yang pendek gitu, tapi untuk ya yang penting nggak bertele-tele Romo. Yang penting saya bisa sat Romo. Itu juga bukan doa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka. Inilah panggilan menuju kekudusan. Orang-orang pengikut Kristus kalau berdoa harus berbeda. Bukan cuman aku sudah berdoa 5 kali salam sehari, aku sudah berdoa makan, aku sudah berdoa sebelum kerja, aku sudah berdoa sebelum ujian, aku sudah berdoa setelah aku pulang dari rumah, aku sudah berdoa sebelum tidur. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar paksaan, bukan sekedar ada maunya, bukan sekedar ada udang di balik batunya, tapi perhatikan tolong kualitas doa. Jangan terganggu, jangan terkecoh, jangan terdistrak oleh hal-hal yang lain. Kualitas doa. Ada Tuhan yang mendengar doa kita. Kalau Anda berdoa atau berbicara dengan tokoh idola Anda, kalau bisa kan maunya lama-lama. Kalau Anda berdoa dengan orang yang Anda sayangi, kalau bisa kan lama-lama. Dan ini kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kekasih jiwa kita, sumber kehidupan kita, alasan kita hidup, tujuan dan akhir kita ini melangkah di dunia ini. Kalau kita maunya cepet,
kita yang rugi, saudara-saudara. Kita kehilangan daya hidup, kita kehilangan waktu kita yang harusnya kita berikan buat Tuhan, tapi kita malah gunakan untuk hal-hal yang lain. Dikatakan, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Ini yang sering kali dipakai sebagai senjata untuk orang-orang yang malas berdoa. Kan Tuhan tahu apa yang aku perlukan. Sebetulnya nggak perlu saya berdoa, Tuhan tahu kok. Ya memang Tuhan tahu, saudara-saudara, semua yang kita butuhkan. Tetapi saudara-saudara, yang namanya rahmat juga diperlukan tanggapan manusia. Ini dia yang orang seringkali lupa. Kalau rahmat tidak ditanggapi oleh manusia, seperti Anda menadahkan air hujan dengan ember bocor atau baskom yang berbolong-bolong, Anda tidak akan dapat apa-apa. Maka, meskipun Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita mengatakannya, tapi sisi manusianya juga perlu menyadarinya. Seringkali orang yang doanya cepat-cepat juga nggak pakai sepenuh kesadaran dirinya. Ngomong aja di mulut, tapi nggak pakai hati, nggak pakai akal budinya, nggak pakai keseluruhan dirinya. Sadarlah betapa kita rapuh, betapa kita membutuhkan Tuhan, betapa kita setiap detik, setiap saat kita memerlukan perlindungannya. Maka diperlukan sebuah tingkat yang lebih tinggi lagi, sekedar kewajiban dalam berdoa, sekedar meminta dalam doa, tapi sebuah kesadaran betapa diri kita kecil di hadapan Allah, dan betapa Allah yang kita ajak dalam doa adalah Allah yang besar. Bukan sekedar tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Dia memahami dan mengerti saatnya, kapannya, di mananya, oleh siapanya, bagaimananya. Allah tahu bagaimana mengabulkan apa yang kita perlukan ini. Dan itu memerlukan kesadaran dari pihak manusia. Gak bisa cuma 3 menit doang. Gak bisa cuma 10 detik doang. Butuh waktu duduk hening, sadar, masuk dalam hadirat Tuhan. Maka kualitas dalam berdoa menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara-saudara. Coba tolong mulai hari ini perbaiki kualitas Anda dalam berdoa. Kualitas hati Anda, kualitas pikiran Anda. Ketika doa masih mikir sana sini, meskipun Anda berdoa 2 jam, tapi pikirannya masih melayang-layang, sayang sekali. Hati Anda yang bersih, jiwa Anda yang murni, kepasrahan Anda, ketundukan Anda ketika memuji dan menyembah. Bukan cuman haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Maka pujilah Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika harus memuji Tuhan, pujilah Dia. Ketika bernyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Itu sebuah pengakuan dari pihak manusia, betapa besar dan agungnya Allah kita. Ketika kita menyebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Ketika kita berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa. Banyak masih dari kita berdoa hanya di mulut saja, tidak sungguh-sungguh, tidak berkualitas. Maka masih ada waktu, perbaiki, makin berkualitas, makin berkualitas, makin berkualitas. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kalian berdoa, berkatalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Sebut Allah sebagai Bapa, mengenal Allah sebagai Bapa, Bapa bagi semua. Bapa bagi saya, Bapa buat anak-anak saya, Bapa buat istri saya, Bapa buat suami saya, Bapa buat orang tua saya, Bapa buat semua orang di muka bumi ini. Allah punya sifat seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dan kita menyebutnya Bapa kami, Abinu, our Father. Bukan cuma Bapakku saja, tapi Bapa semua orang. Maka kita semua adalah saudara. Datanglah kerajaan-Mu,
Di balik kata kerajaan, kerajaan adalah sebuah simbol saudara-saudara, di mana Allah lah yang harus berkuasa, Allah yang harus bertahta, Allah di atas segala-galanya, termasuk di atas segala kepentingan-kepentingan kita, rencana-rencana kita. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah, berdaulatlah, pimpinlah kami, rajai kami. Kami ini hanya hamba-hamba-Mu yang tidak berguna. Pimpinlah kami menuju kebenaran, adililah kami. Biarlah dalam dalam diri setiap orang yang masuk dalam kerajaan-Mu merasakan damai, sukacita, kebebasan, tidak lagi terbelenggu oleh hal-hal yang lain. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita mohon semoga kehendak Allah yang mau menyelamatkan umat manusia, yang mau umat manusianya bahagia, yang mau umat manusianya berdamai, yang mau umat manusianya ini hidup dalam kesejahteraan, terjadi ya Allah, seperti di surga dan demikian juga di bumi ini. Kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami, bukan kehendak orang-orang yang sedang berperang itu, bukan kehendak orang-orang yang sedang tipu daya dan kejahatan itu, tapi kehendak-Mu Tuhan yang meraja. Dan ampunilah kesalahan kami. Ini dia yang udah 1000 video saya omongin soal pengampunan, tapi kok tampaknya masih susah juga buat beberapa orang. Malas mencoba, kapok untuk mencoba, trauma dalam mencoba. Padahal yang kita minta dalam setiap kali kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Di situ kita disadari bukan mereka-mereka saja yang berdosa sama kita. Kita pun juga seorang pendosa sama Tuhan dan juga kepada sesama. Dan dosa kita jumlahnya sangat banyak dan sesungguhnya tidak bisa diampuni lagi. Tapi Bapa punya kuasa pengampunan yang jauh lebih besar dan mengajak kita sebagai anak-anaknya untuk bisa mewarisi, punya kemampuan mengampuni. Dan dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berani untuk berkata cukup, tidak serakah, bisa berbagi dalam situasi yang cukup, dalam keadaan yang berkecukupan. Mau beli ini, ada uangnya. Mau anak kuliah, ada uangnya. Mau berobat, ada uangnya. Yaitu Romo kecukupan Romo. Bukan seperti itu. Besar kecilnya rezeki kita saudara-saudara, itu semua tergantung pada diri kita sebenarnya. Saya tidak menafikan, saya tidak menyangkal bahwa uang itu diperlukan untuk hidup manusia. Semuanya butuh uang. Tetapi doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, berani Tuhan, rezekiku telah Engkau cukupkan. Semua yang aku peroleh hari ini, aku yakin cukup. Aku yakin esok hari dengan segala kebutuhan-kebutuhanku, bayar ini, bayar itu, butuh ini, butuh itu, Engkau pasti akan mencukupkan. Jadi saudara-saudara, belajarlah dalam berdoa, tidak terfokus pada permintaan-permintaan kita. Semua yang Kau anggap cukup ya Allah, aku akan terima. Meskipun dari sudut pandang manusia, sudut pandang untung rugi, kayaknya aku nggak ada untung-untungnya Tuhan. Tapi aku percaya rezeki-rezekiku dicukupkan oleh Engkau Sang Maha Kehidupan. Kemudian janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ditutup dengan kata amin. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan dalam pencobaannya pun tidak bermaksud untuk mencelakai kita, membuat kita menderita, membuat kita sengsara. Tapi ada rencana Tuhan di balik pencobaan-pencobaan yang paling mengerikan sekalipun. Maka kita mohon pada Tuhan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Tuhan, kalau memang menurut kehendak-Mu, aku harus melakukan ini, aku akan jalani sebagai sebuah anugerah dan karunia. Engkau tidak sedang menghukum aku, Engkau tidak sedang mencobai aku, tapi ada rencana Tuhan di balik kehidupanku ini yang penuh liku sekalipun. Dan janganlah dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita disadari saudara-saudara betapa rapuhnya kita. Ada kuasa-kuasa lain yang bekerja, kuasa-kuasa jahat,
orang-orang jahat yang siap merampok kebahagiaan, merampok apa yang kita miliki, keluarga kita, kebahagiaan kita, iman kita pada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita, itu juga bisa ikut diambil oleh si jahat ini. Maka kita mohon dalam doa Bapa kami, bebaskan kami dari yang jahat. Keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kesetiaan kami, kemurnian diri kami, bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau Allah yang meraja di atas segala-galanya. Semua yang jahat akan tersingkir, semua kuasa kegelapan tersingkir ketika kita mengundang Allah, Sang Maha Terang, cahaya yang bersinar terang benderang ini. Saudara-saudara, perbaiki kualitas kita dalam berdoa. Anda latih, Anda coba, pasti doa-doa Anda punya kekuatan luar biasa. Pasti apapun yang Anda katakan dalam doa, bila itu sesuai dengan kehendak Allah, sungguh-sungguh akan terjadi. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.